Ya, selamat malam teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita langsung saja mulai ya materi kita tentang El Nino. Ini sebuah studi kasus ya dari BMKG, Badan Meteorologi dan Klimatologi dan Geofisika. Ini sebenarnya saya ngambil dari salah satu webinar dari ITS ya, yang di ITS nih mungkin ikut juga kemarin. Ini dari Dokter Fahri Rojab ya, Kepala Pusat Informasi Perubahan Iklim BMKG. Nah, kebetulan teman saya banyak yang kerja di BMKG, karena saya juga ya harus suka nggak suka harus ngelihat situasi dunia ini, Indonesia terutama. Ya, sebenarnya ada satu fenomena yang menarik nih buat kita pelajari ya, namanya El Nino. Nah, mungkin yang belum tahu El Nino itu apa ya? El Nino tuh kayak bahasa dari Amerika Latin gitu ya, El Nino. Nah, jadi sebenarnya El Nino itu adalah sebuah fokus yang kita fokuskan ya, sebuah kejadian kita fokuskan di bidang klimatologi. Nah, mungkin saya langsung saja mulai. Nah, jadi yang kita mau bahas hari ini tuh ada 3 hal ya yang kita bahas. Ini sudah kayak BMKG saya ini ya, tapi ini penting karena kita hidup di Indonesia gitu. Nanti suka nggak suka beberapa saat ke depan itu sudah mulai kerasa ya, soalnya di Amerika sendiri sudah kerasa. Nanti saya sampaikan datanya juga. Jadi apa aja faktor-faktor pengendali iklim di Indonesia, terus status dan prediksi tentang El Nino, terus analisis dan prediksi curah hujan. Ini terutama penting buat teman-teman di bidang perikanan, pertanian, ataupun yang ada hubungannya sama hal-hal tersebut. Nah, kemarin saya baru ketemu sama salah satu mahasiswa UNS namanya Mas Ibrahim. Nah, itu juga penting buat agri teknologi atau agribisnis. Ini saya juga bantu dia buat kuliah malam ini ya. Oke ya. Itu yang kita akan bahas malam ini. Kita bahas dulu tentang faktor-faktor pengendali iklim di Indonesia. Jadi teman-teman, kalau kita di Indonesia itu kan ada 2 musim ya, musim hujan dan musim kemarau. Nah, untuk musim hujan ya kita tahu lah ya, kemarin-kemarin ini hujan, tapi belakangan ini sudah mulai masuk ke musim kemarau. Nah, apa aja faktor-faktor pengendali? Jadi kita bisa lihat itu ada namanya udara ya, atau mungkin uap air ya, kemudian ada namanya angin ya kan, juga ada namanya bulan ya, bulan atau misalkan matahari. Dan ini faktor yang cukup penting yang menyebabkan kita itu mendapatkan kekeringan atau mungkin curah hujan yang tinggi atau mungkin ya puting beliung dan lain sebagainya. Nah, ini pengaruh nih, apalagi kita di Indonesia ya, negara tropis. Jadi ya yang kita bahas di sini secara spesifik aja ya, El Nino, karena kalau kita bahas semua ini jadi 4 SKS kuliah nih. Nah, di sini kita ngobrol santai aja, studi kasus, jadi nggak ini banget ya, nggak fokus-fokus banget. Nah, jadi di Indonesia itu ada 3 fase ya. Fase musim panas itu biasanya karena namanya siklus ENSO ya. ENSO itu ada El Nino, ada normal, ada La Nina. Nah, kalau El Nino itu musim kemarau parah ya, sampai ada kekeringan bahkan kebakaran hutan. Terus ada fase normal ya, fase normal ini lagi ya lembab, cenderung lembab dan bagus gitu. Ini bagus banget buat bercocok tanam. Nah, terus ada La Nina. La Nina ini yang ekstrim basah ya, artinya ya sudah banyak yang banjir gitu dan lain sebagainya. Jadi ya kita sebenarnya hanya mempelajari ini secara simpel ya. Ini kalau ngelihat siklusnya, kita bisa lihat dari tahun 1980 sampai sekarang 2020-an ke sini, kita bisa lihat ya begitu-begitu aja ya untuk masalah suhu. Jadi kadang panas, kadang ekstrim dingin ya. Cuman kita nggak pernah tuh musim salju tuh nggak pernah, hanya 2 musim ini saja. Nah, apa sih fungsinya kita belajar ini? Jadi gini, kita itu di Indonesia itu di negara tropis, di mana negara tropis itu terkena dampak namanya El Nino. El Nino itu kayak udara yang panas gitu ya, yang berasal dari Amerika bagian selatan ke Pasifik ya, Samudra Pasifik ya. Samudra Pasifik itu yang menyebabkan banyak yang namanya kekeringan di Asia dan sampai di Hindia gitu. Jadi cukup banyak pengaruhnya ke negara kita dan tetangga. Jadi
kalau misalkan kita lihat ya timingnya, yaitu kalau kita lihat di pengalaman kita sendiri lah, coba lihat ya, pasti ada namanya musim hujan dan pasti adanya musim kemarau gitu, tergantung namanya intensitas udara panas atau udara dingin. Nah itu El Nino dan La Nina. Wah ini udah kayak belajar geografis bener nih ya. Gak apa-apa, ini kita belajar santai aja ya buat nambah ilmu, lumayan kan, jadi biar kita tahu. Nah, ada kombinasi-kombinasi juga dari faktor-faktor lain ya, cuman kita bahas aja dari El Nino aja ya, karena ini kalau dibahas semuanya akan panjang. Nah, biasanya El Nino ini berpengaruh kepada namanya SPL atau suhu permukaan laut, atau kalau di bahasa Inggris itu SST atau surface sea temperature gitu. Jadi untuk suhu permukaan laut ini menunjukkan bahwa kita itu sedang namanya musim panas atau El Nino. Biasanya kalau musim El Nino ini kan perairan jadi hangat. Nah, ada daerah-daerah tertentu yang mengalami kenaikan panen ikan. Kenapa? Karena biasanya ikan itu suka dengan namanya air yang lebih hangat. Nah, kalau lebih dingin dia akan tenggelam ke bawah. Makanya susah kalau mancing di saat hujan. Biasanya lebih bagus mancing di saat cerah. Kalau teman-teman sering nonton Mancing Mania kayak saya ya. Gitu ya teman-teman. Jadi sedikit kita pelajaran secara geografis ya. Ini pelajaran ini memang tidak semua membutuhkan, tapi kalau kita di Indonesia kita bisa memanfaatkan ini untuk bisnis, untuk kita sedia payung sebelum hujan. Ya, jadi kita bisa lihat pergerakan angin dari timur ke barat ke kita ke Indonesia, dari barat ke timur ke kita ke Indonesia itu seperti apa. Itu sudah mulai ada keanehan sejak bulan Mei ya. Jadi sejak bulan Mei, Juni, Juli, Agustus ini sudah mulai cukup parah, bahkan di beberapa daerah sudah ada kekeringan yang sangat ekstrim, atau di beberapa daerah sampai namanya ya kesulitan air ya. Jadi ini penting banget buat teman-teman yang tinggal di daerah-daerah tertentu yang sangat bergantung dengan yang namanya air, karena pasang surutnya air laut juga terpengaruh nih dari yang namanya El Nino. Oke, kita lanjut lagi. Jadi kalau kita bisa lihat ya, untuk saat ini perkembangan suhu permukaan air laut itu sudah sangat aneh ya. Aneh apalagi kalau sekarang ini ya, saya ada datanya juga dari Amerika yang lebih update. Kalau Indonesia biasanya telat. Itu kita biasanya mengalami namanya kekeringan parah itu di bulan September ini ya. Bulan September kan sekarang ya, kemarin kan Agustus, sudah diprediksi dari bulan Agustus. Nah, dan iya ini udah ada data-datanya, kita bisa lihat kemungkinan kita El Nino atau La Nina atau netral ya, semuanya mengarah ya. Mengarah grafiknya tuh ke El Nino. Jadi El Nino itu akan benar-benar terjadi di Indonesia. Kalau di India sendiri sudah terjadi, teman-teman, di India sendiri sudah ada kekeringan ya. Di beberapa negara sampai India itu tidak boleh ekspor beras karena banyak lumbung-lumbung padi di sana yang gagal panen atau yang panennya itu minimal karena kekurangan namanya air. Nah, ini fungsinya biar kita tahu nih, sebentar lagi harga beras akan naik. Kenapa? Ya karena ada bencana namanya El Nino. Nah, buat yang jualan beras di Indonesia ya pasti akan lumayan dapat yang ya dapat kenaikan harga lah ya buat penjual atau yang memanen mah untung sesaat ya. Tapi kalau kita ya kita akan mengalami kenaikan harga. Jadi hati-hati nih, harga beras bakal naik. Nah, ini yang diprediksikan kita ini bakal kena yang namanya El Nino. Nah, terus ini ada monitoring tanpa hujan ya. Monitoring tanpa hujan itu adalah beberapa daerah yang sangat sulit terkena yang namanya hujan. Ya, jadi udah mulai ada beberapa. Ini per bulan Mei ya. Sekarang ini sudah semakin ekstrim lagi, teman-teman. Ya, dirasain aja kalau sekarang itu cuaca jadi lebih panas. Kemudian juga hujan kan jarang ya. Jadi kering gitu. Kering, kolam juga pada kering. Di sini yang biasanya kita daerah saya ya, Jogja, Jawa Tengah sekitarnya, itu kita sudah pada panen ikan dari kemarin-kemarin karena memang susah gitu loh untuk kita nampung air tuh susah, debit air semakin turun, jadi ya sawah-sawah kering semua. Jadi di sini malah berpindah kita ke tanamnya itu seperti jagung atau tembakau yang tidak memerlukan air terlalu banyak. Nah, ini juga ada faktor juga ke bisnis ya, bisnis yang berhubungan sama pertanian ya. Tuh kalau kita lihat sekarang sudah semakin parah. Kita sih lihatnya kalau menurut
penelitian dari BMKG, analisis dari BMKG, kita lihat studi kasusnya sudah mulai agak kurang normal di bulan-bulan ini. Ini kalau bulan April ya, kalau sekarang lebih parah lagi ya, sudah mulai sangat jarang lagi hujannya. Ya ada sih hujan tapi tipis-tipis ya, nggak terlalu tinggi intensitasnya, makanya ya banyak kekeringan, udara itu sudah mulai lebih panas, terus juga kita mengalami yang namanya kesulitan untuk air, bahkan beberapa sumber air sudah mulai ya berkurang ya debit airnya. Nah, ini sampai di daerah-daerah tertentu itu mengalami curah hujan yang sangat-sangat rendah. Nah, dan ini bukan diprediksi ya. Saya sih ngerasanya ya sudah sangat kering sekali di daerah saya di Jawa Tengah dan sekitarnya. Jadi buat teman-teman di Tegal, Jawa Tengah dan sekitarnya pasti sudah mengalami yang namanya ya kering di mana-mana ya. Terus kalau kita bahas lagi hujan itu biasanya ya sesuai dengan yang digambar ini, itu yang kena yang bagian selatan dulu. Nah, yang di bagian di dekat Katulistiwa itu kering ya. Jadi berarti kemungkinan yang di Kalimantan ini lagi sulit banget yang namanya hujan atau air. Nah, yang kita lihat di prediksi-prediksi ya sudah di kemungkinan paling besar itu kita mengalami yang namanya curah hujan yang sedikit, artinya sudah mengalami kekeringan nih. Nah, ini kalau misalkan menurut satelit radar cuaca, kalau teman-teman lihat di Twitter ya, di Twitter itu kan BMKG sering share tentang gempa bumi, tentang apa. Ini sebenarnya teman-teman juga bisa cek ya, buat yang fokusnya terutama di bidang industri agribisnis atau di industri pertanian. Nah, ini sangat penting gitu ya, buat kita ngelihat, belajar buat hal-hal seperti ini. Nah, ini buat contoh-contoh apa sih berbahayanya untuk yang namanya El Nino ini. Jadi El Nino itu juga menyebabkan beberapa namanya cuaca yang ekstrim ya, nggak cuman kekeringan aja. Jadi bisa juga yang namanya ya kalau La Nina berarti dia banjir. Kalau terlalu banyak awan nanti bisa jadi lightning itu apa bahasa Indonesianya? Lightning itu apa ya bahasa Indonesianya? Geledek. Ya itulah ya, bisa gemuruh-gemuruh listrik ya. Terus apalagi ya, sama ini juga ya, angin tornado, angin yang terlalu kencang gitu. Jadi ya itu faktor-faktor yang membuat El Nino itu penting di Indonesia ya, terutama buat yang di agri teknologi atau mungkin di agribisnis ya, kayak Mas Ibrahim kemarin saya coba belajar juga apa yang dia pelajari ini. Terus kita bahas juga secara umum aja. Ini kan tadi kita bahas secara spesifik ya. Ini kalau secara umum teman-teman sekali lagi bisa belajar, lihat-lihat sendiri di yang namanya BMKG. BMKG itu sekali lagi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Jadi ini ada hubungannya nanti sama perakiraan cuaca. Dan ingat, itu kita bisa ngelihat cuaca kalau saya baca bukunya Sun Tzu, The Art of War, dibilang jika kita ngerti cuacanya itu seperti apa, tanahnya seperti apa, konturnya seperti apa, kita ngerti celah-celahnya di mana, kita bisa memanfaatkan keunggulan informasi tersebut untuk menang ya di saat kita berperang atau bahkan sebelum berperang. Jadi penting banget kita mengetahui yang namanya ya cuaca ya. Cuaca di Indonesia terutama kita di tropis ya, berarti prediksinya cuma 2, kalau nggak hujan ya panas gitu ya. Kalau hujan ya pakai payung, pakai mantol ya biar nggak kehujanan. Ya kalau panas ya sudah, kita harus banyak-banyak pakai sunscreen. Seperti itu ya singkatnya. Nah, itu tadi yang saya bahas secara singkat aja buat yang namanya El Nino ya. Terus ini saya sebenarnya ada pembahasan juga nih untuk selanjutnya ya. Kita bahas sedikit tentang data terbaru. Itu kan tadi data agak lama ya. Ini kita bahas data yang agak baru. Ini saya ambil langsung dari Amerika. Saya translate sedikit ke bahasa Indonesia, tapi cuman 8 halaman ya. Karena ini laporan resminya itu dari NCAP atau National Center for Environmental Prediction.
Itu sangat panjang ya laporannya, itu bisa ya mungkin 1 hari kalau dijabarkan pada saat kita belajar ya. Jadi ini sedikit aja ringkasan tentang yang namanya El Nino. El Nino itu ya itu tadi ya yang sudah saya bahas ya. Southern Oscillation, wah, ENSO, sistem ENSO. Jadi pergerakan uap air atau angin panas ya dari titik Amerika Latin ke titik Pasifik, yaitu namanya ENSO. Nah, terus kita bahas sedikit tentang garis besarnya. Nanti kita bahas ini ada ringkasannya apa. Sekarang ya ini untuk saat ini, nanti ini baru keluar ya per 28 Agustus. Jadi ini kita bisa langsung ambil kesimpulan dari data-data di sini. Oke, ringkasannya intinya begini. Sekarang itu sudah dikasih tanda sama BMKG-nya Amerika, itu waspada untuk El Nino di Amerika. Nah, Amerika sama Indonesia kan di tengah-tengahnya ada Samudra Pasifik. Nah, kita kan di Katulistiwa ya, di tengah-tengah. Nah, kalau di sana aja sudah diwaspada, berarti kita sudah kena dampaknya gitu. Jadi gambarannya begitu. Jadi suhu permukaan air laut atau SST ya, Sea Surface Temperature, semua Samudra Pasifik dari tengah sampai timur semua ya, kalau mereka kan timur, kita ini barat, itu sudah di atas rata-rata. Artinya sudah sangat panas ya cuacanya. Bahkan sudah mengalami namanya anomali di atmosfer Pasifik. Ya makanya teman-teman ngerasa deh belakangan ini panas banget ya, panas banget gitu. Kenapa? Karena El Nino ini ya kemungkinan besar ya akan berdampak negatif buat yang berhubungan sama pertanian gitu ya, kemungkinan besar. Tapi untuk perikanan malah kabar bagus, karena di laut cuacanya jadi hangat, air laut jadi hangat. Nah, ikan pada naik ke atas, jadi mancing lebih mudah. Ini berita bagus buat yang suka laut ya. Nanti harga ikan berarti jadi murah. Terus ini gambarannya yang tadi dibilang ya, ini kalau nggak bisa bacanya ya intinya ngelihat aja, yang biru itu dingin, yang kuning itu hangat, yang merah itu panas. Ya, itu pergerakannya seperti itu. Ya, suhu permukaan air lautnya per September 2022 sampai Agustus 2023. Kita sudah bisa lihat di bulan Agustus sudah pada merah nih ya di timur sana. Ya, berarti semakin ke sini ya di barat kita udah pasti kena ya. Nah, jadi kita bisa lihat grafik dari ini, ada kategori Nino 1 2, Nino 3 4 sama Nino 1 2, Nino 3, Nino 3 4 dan Nino 4. Kita tuh di Nino 4 ya, yang sudah kita lihat di sini udah kena dampak sejak bulan April. Jadi pas tuh tadi Dokter Fahri tadi dia memprediksi, dan benar kan, di bulan di bulan April Mei itu udah naik. Nah, sekarang lebih naik lagi. Ya, El Nino ini udah semakin berasa, semakin panas kita ya. Nah, ini kita bisa lihat ya, peta pergerakan ini data yang punya itu cuman BMKG-nya Amerika, karena ya mereka teknologinya sangat canggih, dan semua orang di di Samudra Pasifik dan sekitarnya itu ngambil datanya juga dari BMKG-nya Amerika inilah intinya. Nah, terus kita bisa lihat pergerakannya itu sudah sangat ekstrim ya, dari barat, ini benua Amerika di sini ya, ini timur ini Pulau Irian Jaya atau Papua. Nah, udah mengarah ke sini, ini sudah mulai kena dampak nih. Biasanya di Papua itu panas banget. Saya soalnya berapa tahun ya di Papua ya. Saya cukup lama di Papua itu, dari SD sampai SMP. Ya, SD 6, SMP 3 ya 10 tahun 11 tahun lah saya di sana. Ya, dari tahun 2000 sampai 2010, 2011 saya di Papua. Iya, benar 2010, 2011 saya di Papua. Saya ngelihat di sana tuh kalau kemarau lebih cepat kemaraunya, ya kalau musim hujan lebih cepat hujannya kayak gitu. Jadi lebih cepat di sana karena anginnya dari sana, El Nino-nya dari sana ya, kurang lebih begitu. Itu pengalaman pribadi saya. Ya, itu analisis sederhana aja. Nah, ini yang dibilang 4 minggu terakhir pergerakannya sudah sangat ekstrim. Nah, ini yang di Asia itu yang kena itu ya kita, India, Indonesia, Australia juga, sama ya negara-negara kecil di dekat kita ya. Jadi udah mulai kena semua nih selama 4 minggu terakhir. Makanya teman-teman jangan heran kalau kerasa cukup panas. Ya, karena memang ya cuacanya begitu. Ada namanya El Nino yang bikin kita begitu. Nah, jadi pergerakannya sangat drastis selama 4 minggu ini ya. Seperti di grafik dari suhu permukaan air laut.
Nah, ini makanya orang kalau mancing-mancing di Papua sana atau di Samudra Pasifik nih sudah mulai bisa panen nih. Ya, tapi ya di kemaraunya di sini ya kita kalau menanam yang butuh air, airnya susah. Ya, jadi ada plus minus. Nah, ini secara keseluruhan ya, ini secara global selama 4 minggu terakhir pergerakan suhu permukaan air laut itu positif ya, bergerak dari Samudra Pasifik bagian tengah dan timur. Ini ya, tengah dan timur. Nah, ini udah mulai ke sini nih. Kita kan di sini nih di Indonesia di tengah-tengah di Katulistiwa nih. Tengah-tengah Katulistiwa ya pasti berasa teman-teman. Makanya jangan heran nanti ke depannya suhu semakin panas, air jadi semakin susah apalagi. Kemudian kita juga kalau bercocok tanam juga harus hati-hati. Kalau kita buat yang di darat ya kurang lebih yang ada hubungannya sama air akan cukup mendapat banyak kesulitan, kurang lebih begitu ya. Itu sekilas tentang pembahasan El Nino ya. Nah, jadi buat teman-teman, saya nggak tahu tadi teman-teman nangkep atau enggak, paham atau enggak. Ya intinya kita di sini sama-sama belajar, diskusi sederhana aja tentang namanya El Nino, yaitu yang menyebabkan Indonesia itu bisa, nggak cuma Indonesia ya, mohon maaf, di daerah sekitar kita Katulistiwa itu mengalami panas suhu yang ekstrim. Nah, buat teman-teman yang tadi dengerin dari awal sampai akhir, ada ngerasa nggak belakangan ini jadi lebih panas suhunya, terutama yang di daerah Jawa dan sekitar? Iya, Pak. Ngerasa Pak, terutama di Solo Pak. Oke, Solo. Terus Rosidata di mana Rosidata? Di Jember ini, Pak. Jember. Apa Terus kuliah di sini? oke, Siti di mana Siti? Panggil Rida aja, Pak. Di mana? Di Surabaya. Surabaya. Panas banget ya. Jadi yang saya omongkan tadi fakta atau opini? Ya sudah jelas fakta ya. Tuh. Jadi ya teman-teman terus gimana dengan adanya suhu panas ini gimana? Ada peluang apa? Ada ancaman apa? Kita kan bisa pelajari. Yuk kita diskusi di sini yuk, sederhana aja. Mungkin waktunya sekitar 15 menit sampai 20 menit ke depan. Silakan bagi yang mau diskusi, terutama yang mungkin ya ada fokusnya atau utamanya di tentang pertanian, perikanan ya, atau peternakan yang ada hubungannya dengan air-airan lah, atau mungkin teman-teman yang tinggal di tepi pantai, dekat pantai, atau yang di daerahnya tuh butuh air, atau air itu sebagai apa ya namanya ya, komoditas utama buat hidup. Boleh yang diskusi yuk, kita cari apa ide, peluang atau ancamannya ya. Silakan, mungkin 1-2 orang dulu, silakan, saya angkat nih yang mau ngobrol-ngobrol. Siapa yuk? Ini ada lumayan banyak nih ya yang mau diskusi. Yuk. Oke, Ibrahim ya. Oke, Ibrahim, saya coba pin dulu Ibrahim sebentar biar naik. Oke, silakan Ibrahim. Mau diskusi apa? Videonya nggak ada ya? Kenapa, Pak? Videonya ada nggak? Ada. Oke, sebentar. Ya, dibuka aja videonya. Silakan. Mau diskusi apa nih, Ibrahim? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan bertanya soal cuaca yang ekstrim nih, yang disebut El Nino itu. Untuk di sisi bisnis itu yang berpeluang saat musim yang sangat panas ini, El Nino itu selain di bidang pertanian itu apa aja ya? Oke, selain bidang pertanian, oke. Jadi Ya, kan kamu kuliah di agri bisnis ya. ya. Jadi kamu bisa ngelihat ya secara langsung tentang pertanian itu gimana. Tapi buat kita yang tidak di industri pertanian juga terdampak. Silakan survei setelah ini, teman-teman kita yang dagang jualan tentang es-esan itu akan sangat laku keras. Terutama yang modal-modalan kayak es teh ya, silakan dicek di daerah kalian yang jual-jual es teh itu laku keras, dahsyat omsetnya. Selain itu juga bisnis yang ada hubungannya tentang buat renang-renang ya, atau hiburan yang ada renang-renangnya itu juga akan sangat-sangat laris. Pokoknya yang ada hubungannya dengan orang itu kalau kepanasan ngapain sih? Nah gitu, kipas angin akan naik penjualannya, AC juga akan naik, listrik penggunaannya akan naik. Nah makanya bisa ditawarkan sesuatu hal yang ada hubungannya sama orang tuh kenapa sih kalau kepanasan akan muncul 2 masalah ya. Yang pertama, ada 2, ada masalah
dan ada yang namanya peluang gitu. Nah, di mana ada masalah di situ ada peluang. Kalau yang pertanian itu kan sudah jelas ya. Contoh tadi kita bahas pertanian itu yang butuh air jadi susah. Yang dulu tinggal diciduk sekarang harus ngebor ke dalam. Ngebor ke dalam itu kan butuh energi lebih, butuh usaha lebih gitu. Kalau dulu tinggal sedot selesai. Kalau untuk perikanan itu dulu ada kolam nih, ada tambak nih. Sekarang kering, kolamnya surut. Ya, kalau teman-teman cek di sekitar teman-teman ya seperti itu. Sekarang orang nanam udah beda. Kalau yang pertanian dulu nanamnya padi. Ya, padi kalau nggak ada air ya mati gitu kan. Nah, akhirnya ganti sekarang ke jagung, ke tembakau yang justru bagus di saat tidak ada air. Tembakau ini nggak basah kan, nggak hujan jadi nggak basah jadi bagus. Kayak contoh pertanian yang lain, contoh jagung itu kan aman, dia kuat gitu, dan ya kalau di musim panas pun dia bertahan. Nah, jadi jangan tanam tanaman yang membutuhkan banyak air. Contoh melon, semangka, ya itu udah pasti gagal panen gitu. Jadi semangka sama melon itu ya contoh yang kandungan airnya tinggi, dia membutuhkan banyak air. Nah, itu kalau di bidang-bidang itu. Nah, kalau bidang-bidang selain itu banyak sekali lagi ya. Kalau misalkan bisnis online, apa nih yang hubungannya sama yang namanya cuaca yang lumayan ekstrim ya, panas. Ya itu tadi, teman-teman bisa cari ide-ide bisnis yang ada hubungannya sama kalau orang kepanasan seperti sunscreen atau buat apa namanya sunblock itu juga sangat berpengaruh loh untuk omset. Sebenarnya informasinya sedikit, tapi kalau kita manfaatkan sesuai kebutuhan masyarakat di lapangan, itu kita bisa jualan lebih besar. Nah, makanya saya sendiri saat ini memang yang saya lihat itu ada peluang untuk di bisnis perawatan pribadi gitu ya, untuk wajah biar nggak panas, biar nggak hitam. Itu produk-produk seperti SPF atau mungkin yang wajah itu akan naik penggunaannya, karena biasanya kalau semakin berminyak kulitnya itu muncul jerawat lebih banyak kayak gitu. Apalagi ya secara spesifik lagi ya, mungkin ya jualan kipas angin atau jualan barang-barang elektronik untuk menghindari kepanasan kayak kipas-kipas kecil itu juga akan naik. Minuman lah yang paling terdampak sih menurut saya kalau kehausan itu air ya, air terutama buat diminum itu butuh kesegaran, makanya minum air. Makanya jangan heran ya nanti ada orang yang jualan kelapa muda itu laris manis ya, seperti itu alasannya. Begitu Ibrahim, terjawab? Sejauh terima kasih. Sama-sama. Ada yang mau ditanya lagi atau udah cukup, Ibrahim? Pertanyaan yang kedua Kak, masih mau boleh. nanya lagi. Silakan. Kan itu El Nino itu terjadinya itu saya masih bingung. Per tahun apa nggak menentu itu iklimnya? Siklusnya ya, tadi sebenarnya sudah kita bahas ya. Nah, ini saya coba buka lagi, nggak apa-apa ya Im ya. Saya izin bahas buat yang tadi mungkin agak pada bingung nih. Saya bahas lagi, mohon maaf. Saya kembalikan dari siklusnya. Nah, ini dia. Nah, kelihatan ya? Ya, kelihatan. Nah, jadi ini history dari BMKG, kita kan di Indonesia. Jadi El Nino itu versi musim panas ya. Normalnya itu ya normal, namanya netral. Nah, yang musim dinginnya itu namanya La Nina. Jadi El Nino panas, La Nina itu dingin. Kok bisa dinamain El Nino La Nina? Ini adalah standar dari namanya ENSO yang tadi kita bahas. Itu dari Amerika Latin, Ekuador dan sekitar. Karena memang ya sudah dari lama seperti itu. Nah, kita di Indonesia sendiri sudah mengalami beberapa kali untuk belakangan ini fase-fase El Nino. Nah, cuman belakangan ini El Nino itu cenderung ekstrim. Ini kita bisa lihat di grafiknya ini ya, dari tahun-tahun 1980 itu pernah El Nino. Terus yang merah ya El Nino itu yang merah. El Nino itu yang merah. Yang biru itu La Nina ya. Ini ada P90 sampai 100 biru itu dingin. P0 sampai 10 itu ekstrim kering ya. Nah, kayak gitu. Jadi kalau bisa dilihat berapa tahun sekali? Ya, ini 1980. Mungkin 1983 El Nino, ya 1985, 1987 El Nino. Terus La Nina lagi normal. Nah, ini aneh nih. Ini langsung ke ekstrim lagi, panas. Ini di tahun 1993. Nah, terus 1994 mungkin atau 1904 El Nino. Ya, jadi kadang-kadang nggak mesti, kadang-kadang 3 tahun, 4 tahun, kadang-kadang 2 tahun, 1 tahun, tapi cenderung lebih pendek ya jangkanya, 1 sampai 3 tahun. Jadi
selama 1980 sampai 2020 terjadi 29 perubahan iklim ya. Yang La Nina itu ada 15, yang El Nino itu ada 14. Di antaranya La Nina yang kuat ada 3, El Nino yang kuat ada 4. Nah, ini kita udah kayak kuliah geografi sekali lagi ya. Tapi ini penting guys, Ya. kita hidup di Indonesia, alhamdulillahnya cuma 2 musim. Coba Anda bayangkan orang yang tinggal di ya negara barat sana, musimnya ada 4. Mereka harus prediksi tuh kapan musim dingin, kapan musim panas, kemarau, semi. Ya kalau kita kan ya gampang aja 2 gitu. Jadi panas, dingin, netral, panas, dingin, netral gitu. Nah, tahun 2020 kemarin kan kita ngerasa adem-adem aja nih ya, adem-adem aja. 2021 udah mulai-mulai anget, 2022 udah agak panas, 2023 ini puncaknya. Diprediksi puncaknya tuh di bulan September. Sekali lagi di bulan September 2023, berarti kan sekarang ini. Makanya jangan heran nanti sekarang ini panas banget, kekeringan di mana-mana. Tapi saya percaya fa inna ma'al usri yusra gitu ya, bersama kesulitan ada kemudahan. Ini bersama yang panas-panas ini biasanya akan langsung diterpa hujan yang cukup drastis. Makanya hati-hati ya, ada banjir tiba-tiba ya, bencana-bencana alam yang kita lihat itu bukan diprediksi secara mungkin dukun-dukunan, enggak. Itu ada yang namanya siklusnya seperti itu. Jadi siklusnya 1 sampai 3 tahun sekali, Ibrahim. Jelas ya? Ya, sekarang. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat ya ini buat teman-teman yang kuliah di Ya. agri bisnis, agri teknologi, dan agri lainnya ya. Terima kasih. Ada lagi mungkin yang mau diskusi? Silakan, 2 orang atau 1 orang lagi saya buka untuk diskusi. Pertanyaannya ya berhubungan sama yang kita bahas barusan ya. Silakan yang mau bertanya tuh tentang suhu, cuaca, produk apa yang gampang dijual. Oke, ini siapa nih? Aisni Fatima. Oke, saya izin naikin ya Aisni. Ya, mungkin kalau bisa Baik. suaranya dibuka. Ya, silakan. Yuk, diskusi Aisni. Ini mau tanya, Mm-mm. kalau jual es itu saya lihat-lihat di daerahku itu emang lagi rame karena ya emang cuacanya panas. Betul. Tapi terus kalau misalnya kita kepengen buka juga, Mm-mm. katanya kalau franchise itu kita nggak untung, maksudnya untungnya ya entah sedikit atau emang nggak tahu ya. Itu menurutnya gimana? Oke, terima kasih Aisni. Ya, ini Aisni ini praktek langsung berarti di lapangan ngelihat gitu ya. Jadi, saya juga tidak menyarankan teman-teman beli franchise karena modalnya berapa gitu loh. Aisni emang kalau mau buka franchise ada modal berapa? Aku ada modal. Ya aku udah pernah franchise es, Apa? Es apa namanya? namanya ya itu paket usaha es teh yang ada varian-variannya. Terus aku minta HPP sama minta caranya pembuatan dikasih. Tapi waktu HPP dia sama apa yang aku lakukan, apa yang tak hitung itu beda. Kayak misal Carnation 50 gram dari harga 15.000 Carnation, satu kalengnya 480 gram, tapi itu enggak, ternyata pas digramkan itu enggak sesuai dengan yang ditulisin. Terus pas dimasukkan ke gram itu sama dibagi-bagi harga, tak hitung itu 1.700, tapi dari sana 800. Itu udah beda hitungannya. Dan ternyata pas aku jualan franchise dari es teh itu ternyata rugi. Kemarin aku jual rasa misal lemon tea itu 5.000, blackcurrant 5.000, tapi ternyata dari bahan baku kan belinya ke sana itu masih dapat masih ongkir, masih dan lain-lain, dihitung sedotan, cup, tutup, terus bahan baku, waktu, tempat sewa, itu ternyata nggak untung.
Ya itu sayang sekali ya, Ais nih harusnya sebelum melakukan itu ketemu sama saya udah saya bantu tuh. Ada salah satu teman kemarin, bukan teman ya, di sini juga saya nggak tahu ada nggak ya, namanya adalah Mbak Widat ya, ada nggak? Oh nggak ada. Ya kemarin namanya Mbak Widat itu tanya sama saya, Mas ini saya mau jualan. Saya sudah punya usaha itu bikin mie pedas. Nah, saya mau bikin esnya karena sekarang cuaca panas. Saya bilang, "Oh, kamu pinter juga nih ya." Nah, terus saya kasih tahu. Sebenarnya kuncinya satu sih kalau es teh itu. Gulanya pakai gula apa? Gula cair. Ya, nama gulanya mereknya apa atau harganya berapa? Kalau gula itu harganya 13.500. Nggak tahu, nggak ada mereknya, Nah, dibungkus plastik bening. Nah, itu dia. Jadi kalau kita di franchise itu ada namanya resep rahasia kalau mereka bilang. Sebenarnya itu gampang. Saya kan biasa kalau bisnis kan bisnis itu dua. Kalau nggak nipu orang, yaitu yang kedua, dia benar-benar nyelesain masalahnya orang. Nah, rata-rata franchise itu nipu orang. Percaya sama saya. Ini kalau omongan saya ini nggak terbukti, wah, ini teman-teman pasti sudah kaya semua dari franchise. Faktanya banyak franchise itu penipuan. Dia cuma jualan nama doang. Dia cuma jualan di depan tuh, wah, kamu bisa untung dengan sekian lipat, sekian persen gitu. Wah, dia ngomongnya sampai berbusa-busa, jangan percaya. Ya kalau mau bikin franchise itu yang terpercaya ya yang kita ada data, fakta, tidak perlu yang namanya omongan-omongan kosong, itu nggak perlu. Ya salah satu franchise yang cukup sukses menurut saya ya kita bisa lihat lah seperti Mixway ya. Saya selalu bilang Mixway ke teman-teman kalau tanya tentang franchise, kenapa? Itu gila loh, bisa sangat efisien dan bisa sangat menguntungkan ya. Beberapa teman-teman saya di Jogja itu yang buka Mixway itu waduh cuannya gede banget, tapi hanya di daerah-daerah tertentu ya. Saya sebut nih daerahnya di daerah UNY, di daerah apa namanya itu UNY, terus dekat UMY. Jadi di kampus-kampus yang mahasiswanya tuh cenderung banyak. Di UGM juga, tapi ya UGM tidak ke Mixway, biasanya langsung ke yang lebih mahal ya, es krim mahal gitu. Jadi kita bisa lihat sih sebenarnya dari marketnya. Yang kedua kita bisa ngelihat juga dari bahan bakunya. Jadi kalau tadi nih saya rasa Mbak Aisni ini bukan kena tipu ya. Sebenarnya kalau Mbak Isni pikir-pikir secara logika ini nggak masuk akal, kok bisa gitu ya. Mungkin boncosnya di bahan baku sama di itu sewa tempat gitu. Makanya kalau saya pribadi tuh saya bikin dulu saya kemarin bilang tuh sama Mbak Widat, coba kamu bikin yang namanya prototype atau produk yang belum jadi tapi kita bikin semaksimal mungkin itu harganya bisa ngalahin si franchiser. Kenapa? Karena franchiser itu ada namanya franchising fee. Jadi setiap kita beli franchise itu kita ngeluarin duit. Nah kalau kita bikin sendiri kan kita nggak perlu namanya franchising fee. Bahkan kita bisa pakai metode namanya ATP. Apa itu ATP? Amati, tiru, plek gitu loh. Nah permasalahannya itu kita kalau mau benar-benar plek sama persis sama yang dibikin sama si franchisernya itu kita susah. Kayak tadi mereknya disamarkan, itu kadang-kadang diubah-ubah kemasannya, ukurannya. Makanya kita harus punya lidah yang kuat, yang peka gitu untuk ngerasain. Ya kebetulan saya ahli di situ. Saya bisa ngetes, oh ini dia pakai gula merek ini nih. Kalau gula pasir ini. Terus saya juga bisa ngerasain pakai lidah saya, wah ini gula konsentratnya sekian persen. Ini wajar dia murah karena dengan gula konsentrat seperti ini hanya cukup dengan berapa mili itu kita bisa menghasilkan kopi yang cukup manis. Nah, jadi kalau kita ngelihat kopi-kopi yang di bukan warung kopi di coffee sekarang yang terkenal itu kemungkinan besar pakainya konsentrat. Hanya di coffee shop yang premium benar-benar gulanya gula bagus gitu. Jadi ya wajar kalau teman-teman nanti banyak penyakit baru, namanya penyakit penyakit batuk ya, karena disebabkan oleh gula konsentrat yang sangat tinggi. Kalau minuman yang tadi disebut kayak es teh itu segala macam, kenapa bisa dijual dengan harga 3.000 dapat banyak, enak karena dia hanya jualan konsentrat. Itu tehnya tuh sangat sedikit ya kan, rasanya tuh cuma berapa mili saja, tapi konsentrat gulanya yang sangat tinggi. Kurang lebih begitu ya Aisni. Jadi hati-hati, kita harus bikin gramasi sendiri. Kalau bentuknya gram kita harus yang ngetakar sendiri, benar-benar nyoba sendiri berkali-kali sampai ketemu patokan. Oke, ini produk jadi. Produk jadi juga jangan langsung dibikin banyak. Coba dulu beberapa ke teman-teman, relasi, atau kasih gratis ke orang yang habis beli di es tehnya ini. Mbak, mau nggak saya kasih es teh gratis? Caranya gimana mas? Nah ini Mbak bandingin itu sama ini enakan mana, harganya sama. Kira-kira kalau mau beli yang mana? Kayak itu. Nanti kalau udah baru bikin di sampingnya, mampus dia langsung.
Seperti itu. Caranya begitu. Loh kok jahat banget? Bukan jahat. Ini bisnis, men. Orang itu akan mencari produk yang lebih bagus dengan lebih kualitasnya lebih tinggi atau produknya lebih murah. Betul atau betul, Mbak Isni? Iya, betul. Betul. Terus aku gunain resepnya dari mereka itu semua rasa itu mesti kemanisan banget. Nah, di prank kan? Entah itu rasa taro, entah rasa apa coklat itu manis banget. Ya, I see. Terus waktu tak Mm, gimana? rasa yang paling banyak dibeli orang tahu nggak rasa apa? eh taro sih. Taro itu aku beli ke sana setengah kilo 130-an. Tapi pas aku buka-buka di Shopee, ada yang jual bubuk taro sekilo 85. Pinter. Nah, itulah fungsinya kita testing sendiri. Makanya saya tuh jangan terlalu percaya sama franchiser ya, Mbak Aisni dan teman-teman semuanya. Nggak boleh percaya 100% sama franchiser karena franchiser itu dia bisnis. Ya, sama lah kayak ada orang nawarin dicek dulu kualitasnya gimana, kuantitasnya gimana. Ini yang dia positioningnya di mana, pasnya di mana gitu loh. Harus pinter-pinter gitu, jangan mau dibodohin. Namanya bisnis itu pasti banyak orang yang mau ngerjain kita, nipu kita. Kenapa saya nggak bisa ditipu ya? Karena saya sudah tahu semua celahnya. Ilmu-ilmunya saya itu udah kebanyakan, mohon maaf, lebih tepatnya saya sudah keseringan ditipu gitu. Jadi udah udah asam garamnya udah banyak kan ya. Jadi udah hafal. Makanya Mbak Aisni ya itu selamat buat belajar yang Mbak Aisni, jangan sedih, jangan kecewa. Siapa tahu pengalaman yang tadi bisa jadi namanya buat motivasi dan pendorong ke depannya bisa lebih sukses lagi Mbak Aisni. Siap. Ya, untuk lebih detailnya Mbak Aisni nanti bisa japri sama saya buat bahas secara detail karena waktunya nggak cukup dan nggak mungkin kita bahas ini, kasihan yang lain nanti cuma jadi obat nyamuk. Ya, terima kasih buat Mbak Aisni ya, semoga bermanfaat. Ketemu lagi di WA ya Mbak Aisni ya, terima kasih. Oke, ya ini karena waktunya sudah mau habis ya teman-teman. Sekali lagi buat yang tadi ingin bertanya cuman belum sempat waktunya. Nah, saya bagikan sedikit info. Yang pertama, besok insya Allah saya akan ke Solo. Jadi buat teman-teman yang di area Solo bisa ketemu saya di area mana namanya itu Slamet Riyadi Purwosari. Jadi dekat stasiun Purwosari ada Hotel Arini Syariah. Besok saya ke sana insya Allah. Terus buat teman-teman yang memang mau tanya-tanya, belajar atau konsultasi tentang hal-hal yang pengen ditanyakan, bisa japri saya di WhatsApp. Ya, nanti silakan kita diskusi di sana. Kebetulan saya masih ada waktu, tapi ya langsung segera ya. Dan saya lebih suka lewat telepon atau lewat video call ya. Saya menghindari yang chat karena membuang banyak waktu ya. Jadi kurang lebih seperti itu pemaparan saya untuk pada malam hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya ya. Terima kasih yang sudah tanya tadi Mas Ibrahim sama Mbak Aisni. Ya sekali lagi bisa lanjut di Cabri WA setelah ini. Saya tutup dulu untuk Google Meet pada malam hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses buat kita semuanya. Semoga bermanfaat. Amin. Makasih Kak. Amin. Makasih ya, Kak. Amin. Makasih ya, Pak. Makasih, Kak. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih.